Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ismayana, NIM 2201011011066. Di sini akan menjelaskan kitab Ta'lim Muta'alim pasal 13 dan 14. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yurisul hifdha wa fi ma yurisun nisyan. Pasal yang menjelaskan hal-hal yang menguatkan hafalan dan yang membuat lupa atau yang melemahkannya. Wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwadabatu wa taqlilul ghidai wa sholatul lail. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan, al-jiddu wal muwadabatu, kesungguhan dan istiqomah atau kontinu, wa taqlilul ghidai wa sholatul lail, dan mempersedikit atau mengurangi makan, wa sholatul lail, dan sholat malam, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Quran, min asbabil hifzi, itu dari sebab-sebab yang menguatkan hafalan. Qila, dikatakan, laisu syai'un ya dalil hifzi min qiraatil qur'ani nadharun. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan kecuali melebihi daripada min qiraatil qur'ani nadharun, membaca Quran dengan melihat mushaf. Wa qiraatun nadharun afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau dengan binazar itu lebih utama, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdalu a'mali ummati, amalan umatku yang paling utama, qiraatul qur'ani nadharun, membaca Quran dengan melihat mushaf. Ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami. Shaddad bin Hakim pernah bermimpi bertemu sebagian temannya yang telah meninggal, lalu dia berkata, faqala li akhi, lalu dia berkata, ayu syai'in wajadtuhu anfa'u, amal apakah yang kau rasakan lebih bermanfaat? Qala, dia menjawab, qiraatul qur'ani nadharun, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau melihat tulisannya. Jadi untuk awal ini dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat menguatkan hafalan. Tadi di antaranya ada kesungguhan dan istiqomah, juga mengurangi makan dan melaksanakan sholat malam. Namun selain itu tadi dijelaskan juga, yaitu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau binazar. Selanjutnya, wa yaqulu inda raf'il kitab, dan dikatakan ketika hendak mengambil kitab, hendaklah membaca bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrud dahirin. Wa yaqulu ba'da kulli maktubah, dan setiap setelah sholat fardu
membaca doa amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Jadi tadi dijelaskan ketika hendak mengambil kitab itu membaca doa yang bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, dan ketika setelah sholat fardu itu membaca doa yang amantu billahi. Wa yuksirus sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya beliau Nabi itu zikrul lil alamin, pembawa rahmat seluruh alam. Qila syi'run, dan disebutkan di dalam syair, syakautu ila waqi'i su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'ashi. Saya mengadu kepada Syekh Waqi tentang buruknya hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'ashi, maka beliau Syekh tadi memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa innal hifdha, maka sesungguhnya hafalan fadlum min ilahin, itu adalah anugerah dari Allah, wa fadlullah, dan anugerah dari Allah, la yu'ta li'asi, tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi di syair ini dijelaskan bahwa ada seseorang yang mengadu hafalannya yang buruk, lalu kemudian Syekh itu memberi petunjuk untuk meninggalkan maksiat. Nah, kenapa? Karena hafalan itu anugerah dari Allah, dan anugerah dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Wasiwaku, dan bersiwak, wasyurbul ansali, dan minum madu, wa aklul kunzuri, dan memakan kunzuri itu kemenyan putih, ma'as sukari, dan dengan dicampur gula, wa aklul ihda wa ishrina, dan memakan 21 zabibatan hamro'a, itu anggur merah, kulla yaumin, setiap hari, al-riqiyu risul hifdi, dan semua itu dapat menguatkan hafalan, wa yashfi, dan menyembuhkan min kasiri minal amrodi wal asqami, dan mengobati berbagai macam penyakit. Tadi dijelaskan ada bersiwak, minum madu, makan kemenyan putih, makan anggur merah 21 butir. Itu keutamaannya itu bisa menguatkan hafalan dan juga mengobati berbagai macam penyakit. Wa aklul ma yuqallilul bulghamma warrutubati yazidu fil hifdi, dan dari mayuqallilu itu mempersedikit dahak atau lemak, yazidu fil hifdi itu dapat menambah hafalan, dan sebaliknya ada wa kullu ma yazidu fil bulughi, dan ketika menambah sesuatu yang memperbanyak dahak dapat melemahkan hafalan atau membuat orang menjadi pelupa. Wa amma mayurisun nisyan, dan adapun hal-hal yang dapat membuat lupa, fal ma'asi, bermaksiat, wa kasratud dunubi, dan banyak dosa, wal humumi wal ahzani fil umuri dunia, dan khawatir juga sedih karena urusan dunia, wa kasratul ishtighali wal alaik, dan juga terlalu sibuk atau terlalu banyak bekerja, wal alaik, untuk hal-hal terkait dunia tadi. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil aqili ayyah tamali amri dunya. Telah kami kemukakan di atas bahwa orang-orang berakal itu
Jangan sampai susah dan sedih dengan urusan dunia. Li'annahu, karena hal itu, yadurru wala yanfa'u, itu membahayakan dan tidak ada manfaatnya. Wa hummud dunya la takhlu 'anid dulmati fil qalbi, dan cemas atas urusan dunia itu tidak terlepas dari gelapnya hati. Wahumul akhirah, dan cemas untuk urusan akhirat, la tahlulu anin nuri fi qalbi, dan tidak terlepas dari cahaya hati. Wa yadharu asaruhu fis shalah, dan itu berpengaruh dan terlihat dalam sholatnya. Fahumumud dunya yamna'u anil khair, dan cemasnya dengan urusan dunia itu akan menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Wahumumul akhirah, dan cemasnya kepada akhirat, yahmiluhu alaihi, akan mendorong untuk berbuat baik. Jadi ini menjelaskan tentang hal-hal yang membuat lupa, yaitu melakukan maksiat, banyak dosa, dan banyak membahas tentang cemas untuk urusan dunia, dan itu bertolak belakang pengaruhnya ketika cemas dengan urusan akhirat. Jika cemas dengan urusan dunia itu bisa mendorong untuk untuk menghalangi berbuat baik, dan sebaliknya jika cemas dalam urusan akhirat itu bisa mendorong untuk berbuat baik. Wa ishtighalu bis sholati 'alal khusyu'i, dan mengerjakan sholat dengan khusyuk. Wa tahsilul ulum, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Yunfil hamma wal hazan, itu dapat menghilangkan penderitaan dan kesusahan. Kama qala Syekh Nasr ibnul Hasanil Murginani fi qasidatillah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasr ibnul Hasan al-Marghibani dalam qasidahnya, Ista'in Nasr ibnul Hasan, minta tolonglah Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, setiap ilmu, untuk menghasilkan setiap ilmu yang tersimpan. Dzakalladzi yunfil hazan, ilmu itulah yang akan menghilangkan rasa susah. Wa ghairu la yu'taman, dan selain itu tidaklah dapat dipercaya. Wa syaikhul imamul ajalun Najmuddinil Umar bin Muhammadin Nasafi fil ummi waladillahu syi'r, Syekh al-Imam al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi mengalunkan beberapa syair untuk mensifati budak Ummi Walad miliknya. Salamun ala salamun ala man tayammatni bizurfiha walam adi khaddaiha walam hatit tarfiha. Salamku untuk seorang perempuan yang telah menguasai hatiku dengan keindahannya dan kilauan kedua pipinya serta lirikan matanya. Sabatni wasbatni fatatun malihatun tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Aku terbelenggu dan tergoda oleh seorang gadis yang manis, akal pun bingung untuk mensifati pribadinya. Fakultu darini wa darini fa innani syagoftu bitahsilil ulumi wa kashfiha. Maka aku berkata, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku, karena aku telah terbuai mencari ilmu dan mendalaminya. Wali fit talabil fadli wal ilmi wat tuqa ginan an gina il ghaniyati wa arfiha.
Dan bagiku, dalam mencari keutamaan ilmu dan takwa, tidak membutuhkan nyanyian dan keharumannya para biduan. Wa amma asbabun nisyan, dan hal-hal yang membuat nisyan. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, dan hal-hal yang dapat membuat lupa ilmu. Fa'aklul kuzbarati rutbati, adalah makan ketumbar basah. Wat tufahi hamidi, dan makan buah apel yang masam. Wa nazaru ilal maslubi, dan melihat salib. Wa qiraatul lauhil kuburi, dan membaca tulisan di kuburan. Wal mururi baina kitoril jamal, dan berjalan di antara dua unta yang terikat. Wa ilqaul qamlil hayyal alal ardi, dan membuang kutu yang masih hidup ke tanah. Wal hijamatu ala nakrotil kofa, dan hijamah dan bekam pada tengkuk kepala. Kullaha, dan semua itu turisun nisyan, dapat membuat lupa. Nah, jadi tadi dijelaskan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan cepat lupa terhadap ilmu. Jadi tadi diantaranya ada makan ketumbar basah, makan buah apel yang masam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta yang terikat, membuang kutu yang masih hidup ke tanah, dan berbekam pada tengkuk kepala. Nah, hal-hal yang telah disebutkan tadi itu hendaknya dijauhi karena hal-hal tersebut dapat membuat orang menjadi pelupa. Nah, sebelum lanjut ke pasal selanjutnya, mungkin akan merangkum sekilas tentang isi dari bab 13 ini. Bab ini menjelaskan hal-hal yang menguatkan hafalan, yang diantaranya adalah mengurangi makan dan melaksanakan sholat malam, juga membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Dan ada doa-doa khusus ketika mengambil buku atau kitab, dan setelah sholat fardu pun ada khusus doa yang dibacakan untuk menguatkan hafalan. Dan yang terakhir, untuk menguatkan hafalan itu hendaklah meninggalkan kemaksiatan, karena hafalan tadi dijelaskan bahwa hafalan itu adalah anugerah dari Allah, dan anugerah dari Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Tadi juga disebutkan ada bersiwak, minum madu, makan kemenyan putih, makan buah anggur merah. Itu semua dapat mempermudah hafalan dan juga menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dan kita juga disarankan untuk mengurangi sesuatu yang dapat menambah dahak atau lemak. Itu karena dapat melemahkan hafalan. Jadi kita harus menghindari. Nah, sedangkan hal-hal yang membuat lupa atau merusak hafalan itu diantaranya berbuat maksiat, banyak dosa, khawatir atau terlalu sedih, khawatir, cemas untuk urusan dunia. Dan tadi dianjurkan bahwa kita seharusnya tidak terlalu mencemaskan urusan dunia, karena itu dapat membahayakan dan bahkan tidak ada manfaatnya. Sebaiknya kita cemas, sebaliknya kita cemas ke urusan akhirat, karena itu akan membuat kita terdorong untuk melakukan hal-hal baik. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai hal-hal yang menyebabkan cepat lupa tadi
Disebutkan diantaranya makan ketumbar basah, makan buah apel yang masam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta terikat, membuang kutu yang masih hidup ke tanah, dan berbekam pada tengkuk kepala. Nah, hal-hal dari isi dari bab 13 ini diharapkan kita tahu mana hal-hal yang harus kita kerjakan dan harus kita hindari. Selanjutnya ada bab 14. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yanfa'u rizqa wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqusu. Hal-hal yang mendatangkan rizki dan yang menghalanginya, dan yang memperpanjang usia serta yang menguranginya. Summala budda li talibil ilmi minal kuti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umuri wasihati liyat tafarraga li talibil ilmi. Setiap manusia itu membutuhkan makanan, maka bagi santri harus mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki dan menghalanginya, dan juga mengetahui hal-hal yang menambah umur dan mengurangi umur serta yang menyehatkan badan agar dapat konsentrasi liyatafarraqa li talibil ilmin, dapat konsentrasi dalam menuntut ilmu. Wa fi kulli dzalika sannafu, dan beberapa ulama menyusun kitab, sanafu kutuban menyusun kitab, fa'auratu ba'duha huna ala sabilil ikhtisol. Oleh sebab itu di sini hanya akan dikemukakan dengan singkat saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara ila du'a, tidak dapat menolak atau merubah takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umuri ila birru, dan tidak dapat menambah umur kecuali berbuat baik. Fa inna, sesungguhnya, ar-rajula la yuhramu rizqa bidambi yusibuhu, sesungguhnya rizki seseorang menjadi terhalang karena dosa yang dilakukan. Tabbata bihadal hadis, hadis menunjukkan bahwa anna irtikabud danbi subabul hirmanir rizki khususal kadibu, bahwa hadis menunjukkan bahwa melakukan dosa itu dapat menyebabkan terhambatnya rizki, khususnya dosa al-kadibu, dosa berdusta, yurisul fakro, karena berdusta itu dapat menyebabkan fakir. Waqad warada fihi hadisu khos, dan terdapat hadis secara khusus yang menjelaskan itu. Wa kadana musubhatin yamna'ur rizqa, demikian pula tidur di pagi hari dan banyak tidur. Wa kadana musubhati yamna'ur rizqa wa kasratun naum surisul faqra wa faqra ilmu ainun, dan juga tidur di pagi hari dan banyak tidur, itu keduanya dapat mengakibatkan fakir harta dan juga fakir ilmu. Jadi tadi dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat menambah rezeki dan menguranginya, dan juga memperpanjang usia serta menguranginya. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat menambah umur kecuali dengan berbuat baik, dan rezeki itu dapat terhalang oleh
oleh dosa yang dilakukan, terutama khususnya dosa karena berdusta. Dan juga tidur di pagi hari dan banyak tidur itu bisa mengakibatkan fakir. Tidak hanya fakir harta tetapi juga fakir ilmu. Qala qail sururun nasi fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Kebahagiaan manusia itu dapat dilihat dari pakaian yang dipakainya, adapun cara mengumpulkan ilmu adalah dengan meninggalkan tidur. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as, dengan meninggalkan tidur. Wa qala, penyair berkata, alaisa minal khusrani anna layaliyas, alaisa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Bukankah termasuk kerugian bila malam dibiarkan berlalu tanpa manfaat, padahal malam terhitung bagian dari umur. Jadi dalam syair ini penyair memberikan pesan bahwa akan sangat sia-sia, akan sangat rugi ketika sepanjang malam itu berlalu begitu saja tanpa manfaat. Sedangkan malam pun terhitung dari usia kita. Jadi misalkan kita menghabiskan malam tuh hanya untuk tidur atau untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, sedangkan satu malam pun itu termasuk dari umur kita. Jadi akan sangat rugi jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Wa qala akhar, penyair lain berkata, kumil laila ya hadal la'allaka tarshadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Bangunlah di waktu malam wahai orang yang mencari ilmu agar kamu mendapatkan petunjuk. Berapa lamanya kamu tidur malam sementara umurmu semakin habis. Jadi syair yang ini tidak jauh dari syair sebelumnya, menjelaskan bahwa semakin banyak waktu malam yang berlalu begitu saja, misalkan dipakai hanya untuk tidur, sementara umur kita juga terhitung dan semakin habis, sedangkan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Wa naumu uryanan, dan hal-hal yang membuat fakir. Wa naumu uryanan, dan tidur dengan telanjang. Wal baulu uryanan, dan kencing dengan telanjang. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan junub. Wa mutakian alal jambi, dan atau sambil bersandar pada lambung. Wa tahawunu bisuqatil maidati, dan membiarkan makanan terjatuh. Wal harqul kasril basali wassaumi, dan membakar kulit bawang merah atau putih. Wa kansul baiti bil mindili, dan menyapu lantai, menyapu rumah dengan kain. Wa kansul baiti bil laili, dan menyapu rumah di waktu malam. Wa tarkul kumamati fil baiti, dan membiarkan sampah di dalam rumah. Wal masyu qudama masyayih, dan berjalan di depan orang tua. Wa nidaul abawaini bi ismiha, dan memanggil orang tua dengan namanya. Wal kholalu bi kulli khoshobatin wa ghuslul yadaini, dan membersihkan sela-sela gigi dengan benda kasar, dan membersihkan tangan. Bitini wat turab, wa ghuslul yadaini bitini wat turab, dan membersihkan tangan dengan debu. Wal julusu alal atabati wal ittika'u alal ahadi zawji babi, dan duduk di muka pintu dan bersandar pada salah satu daun pintu. Wa tawdu
wa taudu'ul fil mabrozi, dan berwudu di tempat orang yang beristirahat, wa khiyatatus saubi 'alal badanihi, dan menambal atau menjahit pakaian yang sedang dipakai, wa tajfiful wajhi bisaubi, dan mengeringkan wajah dengan pakaian, wa tarkul baitil ankabuti fil baiti, dan membiarkan sarang laba-laba di dalam rumah, wa tahawunu bis sholati, dan menyepelekan atau meringankan sholat, wa isra'ul khuruji, dan terburu-buru keluar minal masjid ba'da sholatil fajri, dari masjid setelah sholat subuh, wal ibtikaru fid dhihabi ila suqi, dan terburu-buru dan pergi ke pasar terlalu pagi, wal ibta'u fir ruju'i minhu, dan terlambat pulang dari pasar, wasyira'u kusairatil huzbi, dan membeli makanan atau potongan roti, minal fuqara isu'ali wa du'a'us sirra 'alal waladi, dari pengemis yang mendoakan buruk kepada anak, watarku takhmiril awani, dan tidak menutupi wadah, wa itfa'us siraji bin nafsi, dan mematikan lampu dengan meniup, kullu dzalika, semua itu, yurasul faqra urifa dzalika bil asari, dan semua itu menyebabkan kepakiran sebagaimana diterangkan bil asari di dalam asar. Wa kadzal kitabatu biqalamin maq'udin, dan menulis dengan pena yang terikat, wal imtisyatu bimitsim munkasirin, dan menyisir dengan sisir yang rusak, wa tarkud du'a'i bil khairi lil walidaini, dan tidak mau mendoakan baik kepada orang tua, wa ta'ammumul qadi'an, memakai sorban sambil duduk, wa tasarwulu qa'iman, dan memakai celana sambil berdiri, wal bukhlu, dan kikir, wa taksiru, dan terlalu hemat, wal israfu, dan berlebih-lebihan, wal kaslu, dan malas, wat tawani wat tahawunu fil umuri, dan menunda juga menyepelekan segala urusan, kullu dzalik, semua itu, yurasul faqra, dapat menyebabkan fakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzilur rizqa bis shadaqah, mintalah turunnya rizki dengan bersedekah. Wal bukuru mubaraku yazidu fi jami'in ni'ami khususan fi rizki. Wal bukuru mubarakun, dan bangun pagi-pagi itu diberkahi, yazidu fi jami'in ni'ami, dan menambah macam-macam nikmat, khususnya fir rizki, di dalam rezeki, wa husnul hati min mafatih rizki, tulisan yang bagus itu termasuk kunci dari rezeki, wa bastul wajhi wa tibtul kalami yazidu fi rizki, dan muka yang berseri serta tutur kata yang manis itu menambah rezeki. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dan Imam Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, kan sulfana wa ghuslul ina'i mujlibatul lil gina, menyapu halaman dan mencuci wadah itu dapat mendatangkan kekayaan.
Nah, jadi untuk penjelasan yang tadi itu menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan fakir. Di antaranya ada tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub atau sambil bersandar pada lambung, membiarkan makanan terjatuh, membakar kulit bawang merah atau putih, dan sebagainya. Itu hal-hal yang harus kita hindari karena dapat membuat fakir. Sedangkan untuk menambah rezeki itu dengan bangun pagi-pagi. Juga muka yang berseri dan tutur kata yang manis itu juga dapat menambah rezeki. Dan tadi ada tambahan dari Imam Hasan bin Ali radhiyallahu an, itu menyapu halaman dan mencuci wadah. Jadi dua hal ini adalah hal-hal yang saling bertolak belakang dan memiliki pengaruh masing-masing. Yang satu menambah rezeki dan yang sebaliknya itu menghambat rezeki. Wa aqwal asbabil jalibatil muhassilatir lirizki, dan penyebab paling kuat untuk memperoleh rezeki adalah iqamatus sholati bita'dimi wal khusyu'i, melakukan sholat dengan ta'dim dan khusyuk, wa ta'dilil arkani wasairil wajibatiha wa sunaniha wa adabiha, dan menyempurnakan rukun, kewajiban, dan sunnah dan adab sholat. Wassalatu duha, dan sholat duha, fi dzalika ma'rufatin masyhuratun, wassalatu duha fi dzalika ma'rufatun masyhuratun, dan sholat duha dapat melancarkan rezeki seperti yang telah dikenal. Wa qira'atus suratil waqi'ah, dan membaca surah al-waqi'ah, khususan fil laili waqtan naumi, khususnya di waktu malam, di waktu orang-orang tertidur. Wa qira'atul mulki, dan membaca surah al-mulk, wa muzammilu, dan surah muzammil, wal laili idza yaghsha, dan surah al-lail, wa alam nashrah lak, dan surah al-insyirah, wa hudurul masjidil qoblal adhan, adani, dan datang ke masjid sebelum adzan, wal mudawamatu 'alat thaharah, dan dawam dan selalu dalam keadaan wudu atau suci. Wa ada'us sunatil fajri, dan melaksanakan sholat sunat fajar, wal witri, dan sholat sunat witri, fil baiti, di rumah, wa an la yatakallamu bi kalamid dunya, dan jangan berbicara perkara dunia, ba'dal witri, setelah sholat witir, wala yuksirul mujalasatan nisa'i, termasuk penyebabnya lagi itu jangan banyak bergaul dengan wanita, illa indal hajati, kecuali ada hajat atau kebutuhan. Wa alla yatakallama bikalamin lagwin ghairu mufidal lidinihi wa dunyana, dan jangan berbicara sesuatu yang tidak berguna untuk agama wa dunyahu, dan dunianya. Waqila, dan dikatakan, man istaghala bima la yan'ihi, dan barang siapa yang sibuk melakukan perkara tidak berguna, yafutuhu ma yan'ihi, maka akan kehilangan perkara yang berguna. Qala Bazar Jamhar berkata, idza ra'aita rajula yuksiru kalama, bila kamu melihat seseorang yang banyak bicara, fastaiqin bijununihi, maka
percayalah bahwa orang itu gila. Qala Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, idza tammal aqlu naqasal kalamu, bila sempurna akal seseorang niscaya sedikit berbicara. Qala musannif rahimahullahu ittafaqali fi hadzal ma'na syi'r. Pengarang kitab ini berkata, makalah di atas sesuai dengan kandungan syair ini. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihamkil mar'i in kana muktsaron. Jika sempurna akal seseorang, maka sedikit berbicara, dan yakinlah bahwa orang yang banyak berbicara itu adalah orang yang dungu atau bodoh. Waqala akhor, dan penyair lain berkata, anutku zainun wasukutu salamatun. Berbicara itu laksana perhiasan dan diam itu keselamatan. Faida nadaqta fala takum muksaron. Oleh sebab itu, jika kamu berbicara maka janganlah banyak. Ma in nadimta ala sukuti marroh, kamu tidak akan menyesal walau satu kali karena diam. Walaqad nadimta alal kalami miroro, tetapi kamu bisa menyesal beberapa kali karena berbicara. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada penyebab paling kuat untuk memperoleh rezeki adalah dengan melakukan sholat yang khusyuk dan menyempurnakan sholat tersebut, baik rukunnya, syarat wajibnya, sunahnya, dan adab-adab sholat. Dan ada lagi hal yang dapat melancarkan rezeki, diantaranya seperti yang sudah terkenal, yaitu sholat duha, membaca surah Al-Waqi'ah, membaca surah Al-Mulk, Al-Muzammil, surah Al-Lail, Al-Insyirah, datang ke masjid sebelum azan, selalu dalam keadaan suci. Jadi dalam artian menjaga wudunya, melakukan sholat sunnah fajar, dan melakukan sholat witir di rumah. Dan jangan berbicara tentang urusan dunia setelah sholat witir. Dan juga dijelaskan bahwa tidak boleh terlalu banyak berbicara yang tidak berguna. Bahkan dijelaskan di sini diumpamakan seperti orang gila. Barang siapa yang banyak berbicara itu orang gila. Maksud di sini banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Wa mimma yazidu fir rizki, dan diantara hal-hal yang menambah rizki adalah ayyakula kulla yaumin ba'da insyiqaqil fajri, adalah setiap hari setelah terbit fajar, ilal waqti sholah, hingga datang waktu sholah, membaca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih, mi'ata marwatin, 100 kali. Jadi perbuatan yang dapat menambah rizki, diantaranya juga membaca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih setelah terbit fajar itu sebanyak 100 kali. Wa ayyakula la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yaumin subahan wa masaan mi'ata marrah, dan membaca la ilaha illallah malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali pada pagi dan sore hari. Wa ayyakula ba'dal fajri kulla yaumin, dan setelah fajar setiap hari membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasa wa salasina marrah, membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah sebanyak 33 kali.
wa ba'da sholatil maghrib aidon, dan juga setelah sholat maghrib, wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marrah, beristighfar sebanyak 70 kali. Ba'da sholatil fajri wa yuksiru min qawli la ilaha illallah min qawli la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa salatu ala nabi, dan juga membaca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 70 kali. Dan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu diperbanyak. Dan pada hari Jumat, wa yaqula yaumal Jum'at, dan pada hari Jumat sab'ina marwatan 70 kali membaca Allahumma agnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika amma siwaka, wa yaqula hadas sana'a kulla yaumin wa laylatin Antallahul azizul hakim, antallahul halimul karim, antallahu khaliqul khairi wasyari, antallahu khaliqul jannati wan nar, alimul ghaibi wasyahadatil alimu sirri wa akhfa, antallahul kabirul muta'al, antallahil khaliqu kulla syai'in wa ilahi ya'udu kullu syai', antallahu dayanu yaumiddin lam tazal wa la tazalu, antallahu la ilaha illa anta Allahul ahadus somadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa antal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul, la ilaha illa anta Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahul ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, jadi untuk yang ini ada beberapa zikir khusus yang bisa menambah rezeki dan dibacakan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu juga. Wa mimma yazidu fil umuri albirru wa tarkul adha wa tawqirus subuhi wasilatur rahim. Dan di antara yang menyebabkan panjang umur adalah berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua, dan silaturahmi. Wa ayyakulu hina yusibu wa musi kulla yaumin salasa marrah, dan juga setiap pagi dan sore selalu membaca doa subhanallahul mil'ul mizani wa muntahal ilmi wa mablagur ridha wa zinatal arsy wa la ilaha illallah mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagur ridha wa zinatal arsy wallahu akbaru mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagur ridha wa zinatal arsy. Jadi untuk hal-hal yang menyebabkan panjang umur itu diantaranya berbuat baik, tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua, silaturahim, dan juga ada zikir yang dibacakan setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali. Wa ayyah tariza an qat'il asjari, dan juga tidak menebang pohon yang masih hidup, arutbati ila indad darurah, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa, wa isbagul wudu'i, dan menyempurnakan wudu, wa sholatu bita'dimi, dan sholat dengan ta'zim, wal kiranu bainal haji wal umrah, dan haji kiron, wa hifdus sihah, dan memelihara kesehatan. Wala budda ayyata'allama syai'an minat tibbi, santri atau pelajar juga harus mengetahui sebagian ilmu kesehatan, wa yatabarraka bil asari waridati fit tibbi, dan mengambil berkah dari beberapa asar mengenai kesehatan,
alladzi jama'ahu Syekh al-Imamu Abul Abbas al-Mustaghfiri fi kitabihi, dan yang disusun oleh Asy-Syaikh al-Imam Abul Abbas al-Mustaghfiri yang berjudul Bitibbi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajiduhu mayyatlubu. Tibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku tersebut bisa ditemukan oleh orang yang mencarinya. Walhamdulillahi alat tamami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdali rasulil kiram. Segala puji bagi Allah atas sempurnanya kitab ini. Sholawat dan salam semoga melimpah kepada baginda Muhammad, Rasul paling mulia. Jadi untuk kitab taklim yang pasal 14 ini menjelaskan hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki dan yang menghalanginya. Nah, selain ada hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita lakukan untuk menambah rezeki dan memanjangkan umur, di sini juga ada perintah untuk kita mengetahui sebagian ilmu kesehatan dan mengambil berkah dari beberapa asar mengenai kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kitab Ta'limu Ta'lim pasal 13 dan 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran dari Allah dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.